warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Miss Kori Mulyani di pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Mau belajar apa kita sekarang? Yuk kita simak materinya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar akhlak terpuji. Seperti apa itu akhlak terpuji? Tapi sebelumnya, yuk kita baca berdoa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga ilmu yang hendak kita pelajari akan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai membahas materi, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu dari Imam Syafi'i, yaitu if you aren't able to withstand the fatigue of studying, then you must be able to endure the pain of ignorance. Yang artinya, jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya menuntut ilmu, kamu harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi akhlak terpuji, baiknya kita kembali mengingat apa sih itu akhlak? Akhlak itu artinya tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, atau bisa disingkat perilaku atau sikap. Akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu artinya akhlak terpuji atau perbuatan yang baik. Kemudian akhlak mazmumah artinya akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Adapun khusus untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau perbuatan yang baik ini banyak sekali contohnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada gemar membaca, kedua kerja keras, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Oke anak-anak, kita akan membahas kelima poin tadi. Ada gemar membaca, kerja keras, pantang menyerah, hemat, dan rendah hati. Yang pertama, gemar membaca. Gemar membaca itu artinya rajin dan suka membaca. Kemudian ada kerja keras. Kerja keras itu artinya mengerjakan sesuatu sepenuh kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga ada pantang menyerah. Pantang menyerah itu artinya tidak mudah putus asa. Yang keempat ada hemat. Hemat itu artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau tidak menghambur-hamburkan. Dan yang terakhir yaitu rendah hati. Rendah hati itu artinya merendahkan hati atau tawadu. Tawadu itu seperti apa? Tawadu itu kita senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Serta ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, kita senantiasa menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun nanti kita akan bahas satu persatu dari 5 akhlak terpuji tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu gemar membaca. Gemar membaca itu artinya rajin dan suka membaca. Membaca apa? Membaca buku. Tahukah kalian? Buku itu adalah jendela dunia atau gudangnya ilmu. Karena apa? Dengan kita membaca, kita dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada di seluruh penjuru dunia. Adapun manfaat dari membaca buku, yang pertama itu kita akan menjadi pintar. Yang kedua, kita akan menambahkan pengetahuan dan informasi. Dan yang ketiga, dapat memperbanyak ide. Adapun untuk anak-anak supaya gemar membaca buku, Ibu ada motivasi video nih. Nah, boleh dilihat di next slide. Assalamualaikum. Sebagai pelajar, kalian tentu tahu kan pentingnya membaca. Tanpa membaca, kalian akan ketinggalan dalam pelajaran, yang pada akhirnya bisa menurunkan semangat belajar kalian. Pada dasarnya, membaca itu bukan hanya penting bagi pelajar seperti kita, tapi penting juga bagi setiap orang dari berbagai kalangan, entah ia ibu rumah tangga, pedagang, atau bahkan presiden. Membaca itu sangat menyenangkan loh, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ya, kecuali saat kamu tidur. Dengan membaca, kita jadi banyak tahu tentang banyak hal. Kenapa gunung bisa meletus? Kenapa air laut asin? Oh ya, tahukah kalian bahwa ternyata selain memperluas wawasan, membaca pun bisa menurunkan stres, melejitkan kreativitas, meningkatkan kesehatan, konsentrasi, serta daya ingat. Luar biasa bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita biasakan membaca dari sekarang. Pembahasan yang kedua yaitu kerja keras dan pantang menyerah. Kerja keras dan pantang menyerah itu artinya melakukan segala sesuatu sepenuh kemampuan atau semaksimal kemampuan yang kita miliki dan tidak mudah putus asa. Adapun keuntungan-keuntungan ketika kita bekerja keras dan pantang menyerah, yang pertama, kita akan berhasil dalam segala hal. Yang kedua, kita dapat mudah dalam melakukan suatu pekerjaan atau belajar. Yang ketiga adalah tidak mudah menyerah dan dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, hasil yang akan dicapai pun akan memuaskan karena kita senantiasa bekerja keras. Kemudian yang terakhir, dengan kita bekerja keras, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh orang tua, disayang guru, bahkan disayang teman-teman kita. Oke anak-anak, adapun kebalikan dari bekerja keras dan pantang menyerah itu yaitu malas. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat malas ya anak-anak. Karena apa? Karena dengan kita malas, kita akan mendapatkan banyak sekali kerugian. Yang pertama,
kita akan banyak menemui kegagalan. Yang kedua, dengan kita malas, kita mendapati kesulitan dalam belajar atau bekerja. Kemudian, ketika kita malas, kita akan mudah menyerah. Yang keempat, ketika kita malas, kita akan mendapatkan hasil yang mengecewakan atau tidak memuaskan. Dan yang terakhir, ketika kita malas, kita akan dibenci oleh Allah, dibenci oleh orang tua, dibenci oleh guru, bahkan oleh teman-teman kita. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anak, di sini Ibu ada sedikit video motivasi untuk anak-anak agar senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah. Yuk, simak videonya dan ambil hikmahnya dari video yang satu ini. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Pembahasan selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati itu artinya merendahkan hati atau disebut juga tawadu. Tawadu itu kita senantiasa menghargai dan menghormati orang lain, serta ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita langsung menyerahkan semuanya kepada Allah ya hasilnya. Karena semata-mata yang tahu yang terbaik bagi kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang-orang yang rendah hati itu ada banyak sekali. Yang pertama, tidak suka menyombongkan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Ketiga, tidak suka merendahkan orang lain. Keempat, tidak suka menghina orang lain. Kelima, tidak merasa diri lebih hebat, lebih pintar, atau bahkan lebih kaya. Kedelapan, tidak suka mencari kesalahan orang lain. Kesembilan, tidak suka membicarakan kejelekan dari orang lain. Selanjutnya ada suka menjaga perasaan orang lain, tidak suka berkelahi, dan mudah memaafkan. Kemudian, keuntungan dari rendah hati itu yang pertama ada dengan rendah hati kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan kita berendah hati, kita akan senantiasa disayang oleh orang tua, guru, bahkan teman-teman kita. Yang ketiga, dengan kita berendah hati, kita akan mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir, dengan kita berendah hati, kita senantiasa akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Adapun kebalikan dari rendah hati itu adalah sombong. Sombong itu artinya suka meremehkan dan merendahkan orang lain. Nah, anak-anak, jangan menjadi anak-anak yang sombong ya. Don't be arrogant people. Kenapa kita nggak boleh sombong? Karena kalau kita sombong, kita mendapati banyak sekali kerugian, nak. Yang pertama, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, guru, bahkan teman-teman kita. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis pun tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena diri merasa sombong, merasa arogan, merasa diri lebih mulia daripada Nabi Adam. Maka Allah murka, Allah benci, lalu memasukkan iblis ke dalam neraka. Nah, na'udzubillah min zalik. Yang kedua, itu kalau kita sombong, kita tidak memiliki teman. Yang ketiga, kalau kita sombong, kita tidak dihargai dan dihormati oleh orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hemat. Hemat itu artinya menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau tidak menghambur-hamburkan. Kenapa kita harus hidup hemat? Karena dengan berhemat kita merupakan perwujudan dari sikap syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, adapun cara berhemat itu banyak sekali. Yang pertama, menutup keran air sesudah digunakan. Kedua, menghemat air secukupnya. Ketiga, menggunakan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman. Yang keempat, mematikan lampu apabila tidak digunakan. Yang kelima, mematikan televisi apabila tidak
ditonton. Keenam, mengatur pemakaian peralatan listrik yang digunakan. Dan masih banyak sekali cara-cara berhemat lainnya. Baik anak-anak, kebalikan dari sikap hemat itu yaitu boros. Boros itu suka menghambur-hamburkan. Nah anak-anak, yuk dimulai dari sekarang kita hidup hemat. Alhamdulillahirobbil alamin. Pematerian hari ini sudah selesai. Semoga bisa dipetik manfaatnya ya anak-anak. Sekian pematerian hari ini. Halo teman-teman semua. Untuk mendapatkan informasi updatean terbaru dari channel YouTube ini, yuk jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.